Wiropraja, Daeng Wiropraja ketanggung Joko Karya. Daeng Wiropraja, Daeng Wiropraja ketanggung Joko Karya. Monggo Gusti Kundur, monggo Gusti Kundur, abdi dalem sampun matur. Monggo Gusti Kundur, monggo Gusti Kundur, abdi dalem sampun matur. Jogja kembali ke tangan kita lagi. Itulah bukan berarti untuk bersenang hati. Musuh mengintai selalu, mencari saat yang jitu kembali untuk menyerbu masuk ibu kotamu. Walaupun Jogja kembali ke tangan kita lagi, itulah bukan berarti untuk berlengah diri. Siap korban jiwa raga dengan semangat membaca untuk negara dan bangsa Republik Indonesia, Republik Indonesia, Republik Indonesia. Pring rakata gunung kamping ambrol, kolong-kolong gile kesetan iblis jebol. Pring rakata gunung kamping ambrol, kolong-kolong gile kesetan iblis jebol.
basuki mawa priya wis mesti ora gampang wong urip padha sangune kudu wangi tangku bantung liyan madhep diri pribadi wani korban jiwa lan pati basuki mawa priya wis mesti basuki mawa priya wis mesti Selamat datang ke kota kami Yogyakarta indah dan megah. Selamat datang, kami menyambutmu. Selamat datang. Kota wisata dan tempat belajar. Inilah Jogja tercinta. Istana dan andong merupakan ciri utama seniman berkarya. Di sini tempatnya. Selamat datang ke kota kami, Yogyakarta indah dan megah. Selamat datang kawan, kami menyambutmu. Selamat datang. Selamat datang. Bareng yo. Dayo teko. Gelar koso. Klasane bedak. Tambalan jatah. Jatahe mambu. Pakano asu. Asune mati. Buangan kali. Kaline banjir. Kelekno pinggir. Pinggire santer. Centelno pager. Pakere ambruk. Berkota kumpul. Sekarang gantian. Sampean dulu. Yuk. Gelarna kloso. Klosone bedak. Tambalan jatah. Jatahe mambu. Pakano asu. Asune mati. Buangan kali. Kaline banjir. Keleno pinggir. Pinggire santer. Centelno pager. Pakere ambruk. Berkota kumpul. Sing kubro sapa? Sing kubro asu. Dan ki mau sing nubruk sapa? Asu, Bro. Oh. Krungku aku. Mboten. Asu to ya. Maksudnya aku cangkemmu ning atimu kan asu. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita dengarkan bersama kebijaksanaan dan pengetahuan serta hikmah dari Ibu Camat. Tepuk tangan semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sangat kami hormati para bini sepuh, sesepuh, Bapak Kiai, Bu Nyai, dan Bapak Ibu semuanya yang sangat kami hormati. Kemudian yang sangat kami hormati Cak Nun beserta krunya yang sangat luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Kemudian yang sangat kami hormati Pak Lurah beserta seluruh pamong yang luar biasa. Tadi saya cek semua duko hadir pada malam hari ini. Dan juga teman-teman dari tim penggerak PKK Kalurahan beserta seluruh lembaga-lembaga desa, dan tidak kalah penting yaitu yang sangat kami hormati seluruh panitia, relawan, baik Hansip, Linmas maupun teman-teman FPRB Panggung Harjo yang sudah mengawal dari kemarin pembukaan sampai dengan malam hari ini yang sangat luar biasa. Juga dibantu oleh teman-teman Rapi Lokal Sewon yang sangat luar biasa. Kemudian yang sangat kami hormati Pak Aris selaku Ketua Bamuskal Desa Panggung Harjo ini beserta seluruh jajarannya yang hadir pada malam hari ini, dan sedulur-sedulur saya semuanya yang hadir pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini bahwa sebelum saya menjabat menjadi Panewu atau camat di Kapanewon Sewon ini, jauh sebelumnya tahun 2014 saya sudah membersamai beliau Pak Lurah ini dalam setiap kegiatan, karena dulu waktu saya di dinas beliau ini sangat aktif sekali dan berhasil meraih juara nasional perlombaan desa waktu itu, dan tidak lama gitu, jadi sangat singkat sekali sehingga sampai sekarang ini karena keberhasilan Desa Panggung Harjo ini sudah tidak bisa diikutkan lagi untuk mengikuti lomba kalurahan. Beberapa hal yang perlu disampaikan juga, saya 2019 kemudian masuk di Kapanewon Sewon ini sangat banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Pak Lurah ini. Jadi beliau ini kreatif dan sangat inovatif. Beliau ini juga yang mendirikan BUMDes pertama kali di Kabupaten Bantul. Nah, jadi luar biasa. Jadi kenapa kemudian BUMDes atau sekarang yang dikenal dengan badan usaha milik Kalurahan ini yang di Panggung Harjo ini menjadi terkenal di mana-mana, karena memang berbagai macam kegiatan yang dimasukkan atau unit-unit usaha di Bumkal ini sangat banyak. Salah satunya adalah di Kampung Mataraman ini. Dulu daerah ini adalah daerah rawa, tidak produktif sama sekali, tapi dengan inovasinya yang sangat luar biasa didukung seluruh pamong dan seluruh masyarakat yang ada di Panggung Harjo ini, kemudian didirikanlah Kampung Mataraman ini. Dan Bapak Ibu perlu tahu, sedulur-sedulur saya perlu tahu bahwa omset dari Kampung Mataraman ini 1 tahun 3,5 miliar. Dan ini luar biasa. Kemudian yang lainnya beliau juga bekerja sama dengan beberapa pihak. Salah satunya yang di depan tadi, kalau teman-teman tadi melihat itu ada deratan dan lain sebagainya, itu juga memberikan kontribusi yang luar biasa untuk pendapatan APBKAL dari Desa Panggung Harjo ini. Selain itu, selain Kampung Mataraman ini, oh ya saya lupa matur, manajernya tadi baru saja bisik-bisik sama saya. Keluarga Pak Lurah, walaupun beliau menjadi lurah di sini yang sangat istimewa, beliau menanamkan kepada seluruh pamong dan keluarganya, kalau dahar di Kampung Mataraman ini wajib membayar. Dan beliau ini tidak mau digratisi. Ini yang sangat luar biasa. Walaupun ini dalam penguasaan beliau. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu,
selain dengan adanya Kampung Mataraman ini, beliau juga ada kegiatan yaitu pengelolaan sampah yang ini sudah beliau istilah anak muda gitu berdarah-darah. Bagaimana kemudian pengelolaan sampah yang menjadi PR besar nasional, ini kemudian beliau beliau create sedemikian rupa sehingga ada yang namanya pengelolaan sampah ini dengan nama Kupas. Nah ini luar biasa dan salah satu yang mendorong banyak kabupaten yang lain, desa-desa yang lain di seluruh Indonesia ini banyak belajar semuanya di Panggung Harjo ini. Bahkan beliau juga menjadi narasumber di mana-mana ini terkait dengan ke inovatifnya beliau itu yang akan ditiru oleh daerah-daerah yang lain. Kemudian selanjutnya selain itu juga ada pengelolaan jelantah yang ada di sini. Jadi kalau Pak Lurah ini jelantah yang kemudian tidak berguna setelah digunakan di rumah tangga maupun di warung-warung itu beliau beli. Ya, itu kemudian diolah lagi dan menjadi produk yang lain yang itu menjadikan sumber pendapatan dari Bumkal ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan kemiskinan, beliau sangat concern sekali. Bahkan beliau ini ketika melihat warganya ada yang terjerat rentenir, nah ini beliau bagaimana mengupayakan biar masyarakat itu tidak terjerat rentenir. Beliau dengan segala daya dan upayanya menolong masyarakat yang ada di sini, kemudian masyarakat itu bisa mentas dari rentenir tersebut. Bahkan di program kegiatan beliau itu ketika ada pendataan terhadap masyarakat yang nanti itu bermuara data itu dipakai untuk pemberian bantuan, dasar pemberian bantuan kepada masyarakat. Beliau itu tidak main-main. APBKal selalu mendampinginya sehingga data yang diperoleh dari hasil sensus maupun pendataan itu betul-betul bisa valid dan itu bisa menggambarkan keadaan yang senyatanya di wilayah Panggung Harjo ini. Tidak hanya pendataan-pendataan biasa saja. Dan ini luar biasa, kemarin kami sempat agak bersih tegang di situ, tetapi kemudian akhirnya bisa teratasi dengan baik karena beliau memang kekeh bahwa pendataan itu tidak bisa dilakukan hanya di tingkat level RT saja, tetapi harus didampingi oleh orang-orang yang betul-betul tahu di wilayahnya masyarakat itu betul-betul miskin atau masyarakat itu sudah mampu, sehingga ini tepat sasaran. Yang berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan capaian dari Desa Panggung Harjo di bawah kepemimpinan beliau ini adalah ditetapkannya Desa Panggung Harjo ini menjadi desa anti korupsi oleh KPK. Ya, yang kemarin sudah di launching di sini, satu-satunya desa yang di launching pertama kali oleh KPK menjadi desa anti korupsi adalah Desa Panggung Harjo. Yang lain, kegiatan yang lain ada program satu rumah satu sarjana. Kemudian ada juga jaminan kesehatan bagi masyarakatnya. Beliau ini menggandeng klinik-klinik kesehatan yang ada di wilayah Panggung Harjo ini untuk bisa mendampingi masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu di wilayahnya dengan home care. Jadi kalau misalnya masyarakat ada yang betul-betul sakit, miskin, maka tenaga kesehatan yang ada di Panggung Harjo ini siap mendampingi dan beliau datang ke rumah masing-masing. Ini yang luar biasa. Yang berikutnya yang baru dirintis dan sekarang sudah mulai berjalan yaitu dengan adanya rumah produksi makanan yang non kimia. Ini semuanya diproduksi di Kampung Mataraman ini, ada di sebelah utara itu, dan ini cukup
seperti yang disampaikan oleh beliau tadi bahwa makanan yang dimakan oleh masyarakatnya harus diupayakan untuk meminimalisir yang ada kimianya. Kemudian yang lainnya terkait dengan COVID-19. Waktu itu saya menjadi saksi betul bagaimana beliau ini komit betul. Beliau menggerakkan seluruh elemen masyarakat dan juga relawan-relawan yang ada di Panggung Harjo ini mendirikan shelter bersama-sama dengan kami, di mana pada saat itu Kapanewon Sewon ini penderita COVID-nya ini tertinggi di daerah istimewa Yogyakarta. Beliau tidak hanya melayani warga masyarakat yang ada di Panggung Harjo saja, tetapi di seluruh Kapanewon Sewon, bahkan di luar Kapanewon Sewon, beliau dengan pakaian astronotnya, ya waktu itu satu-satunya lurah yang berpakaian astronot itu mendatangi pasien COVID-19 yang saat itu tidak ada atau sangat sedikit masyarakat yang mau terjun ke sana kecuali tenaga medis. Jiwa raga beliau betul-betul dicurahkan pada saat itu. Saya menangis saat itu dan saya memang mendampingi beliau. Waktu itu siang malam tidur saya di sofa, saya ingat betul. Jadi kami komunikasi, beliau ciptakan aplikasi di situ di mana masyarakat itu bisa menyatakan bahwa saya perlu oksigen, saya butuh bantuan, saya butuh ke rumah sakit, begitu seterusnya dan kita pantau dan beliau ini memimpin langsung terjun dari rumah ke rumah. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan dari Pak Lurah. Kalau ingat itu saya menjadi menangis betul karena kami adalah mendampingi beliau. Shelter 19 waktu itu kita menggalang dana dari berbagai macam. Karena kita butuh bed, butuh oksigen, ya toh, butuh oksigen waktu itu sangat langka. Kemudian beliau malam-malam begini tindak ke Jakarta waktu itu dengan dana kita mencari dana kemana-mana, kemudian mencari apa yang namanya itu konsentrator, yang itu bisa dengan alat itu kemudian oksigen bisa terisi dengan alat itu. Tapi beliau malam ini berangkat kemudian besok pagi sudah pulang lagi ke shelter gitu. Hidup kami itu di shelter waktu itu. Dan Pak Lurah ini yang kemudian mendesain bagaimana kita mencari busa untuk tidur, bagaimana mencari dan lain sebagainya. Ini luar biasa pengalaman yang betul-betul kami lakukan dan Pak Lurah ini menjadi pemimpin yang berani waktu itu mendatangi pasien COVID-19. Artinya apa? Bahwa jiwa raga beliau ditujukan dan diperuntukkan untuk masyarakat di Panggung Harjo dan Kapanewon Sewon waktu itu. Tepuk tangan untuk beliau yang luar biasa. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu, kami ingin matur bagaimana terhadap orang-orang yang tadi disampaikan oleh Cak Nun bahwa ada memang yang tidak suka dengan beliau. Saya lagi-lagi terenyuh dengan apa yang disampaikan oleh beliau bahwa biarlah dia Bu seperti itu. Bagaimanapun juga dia adalah warga saya. Ini yang luar biasa. Jadi beliau itu tidak kemudian benci sama orang yang membenci beliau. Tetapi beliau tetap merangkul bahwa dia itu, mereka itu yang tidak suka adalah warga saya. Dan solusi-solusi kemudian apapun yang ini menjadikan tindak lanjut dari beberapa masukan dari masyarakat, beliau cepat sekali kemudian menindaklanjuti dan merencanakan hal-hal yang kemudian menjadi keberatan dari masyarakat. Dan ini luar biasa. Dan terakhir kemarin prestasinya beliau menjadi salah 3 besar atau 2 besar ya? Yang di apa itu? Justice para legal justice kemarin di Jakarta.
hakim desa. Jadi beliau mendapatkan penghargaan juara 3 ya. Yes, sebagai hakim perdamaian desa menjadi juara 3 tingkat nasional tingkat nasional, dan tepuk tangan untuk beliau. Kemarin tes pertama sudah dilakukan dan alhamdulillah laporan kepada saya hasilnya sangat mengembirakan. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap kuat, sabar menghadapi semua permasalahan yang ada di wilayah Pangungharjo. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu, beliau juga menerapkan sistem. Jadi yang beliau terapkan adalah sistem. Seluruh pamong Kalurahan Pangungharjo itu sudah melaksanakan kegiatannya tanpa harus ada Pak Lurah di sampingnya. Dan ini adalah prestasi yang luar biasa, sehingga Pak Lurah ketika dibutuhkan oleh negara, dibutuhkan menjadi narasumber di mana-mana untuk menebar kebaikan, pamong yang ditinggalkannya tetap eksis dan tetap bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Ini prestasi dan ini luar biasa. Kemudian yang selanjutnya pada saat itu pamong yang belum sarjana itu disekolahkan oleh desa. Ya, jadi semua sarjana, semua pamong sudah sarjana semuanya. Kemudian terkait dengan bagaimana dana keistimewaan yang kemudian diraih oleh beliau mengajukan proposal ke dana keistimewaan ini, muaranya adalah semuanya untuk kepentingan masyarakat, termasuk malam hari ini ya. Jadi ini kerjasama dengan Pegadaian dan juga dengan dana keistimewaan. Dan tidak hanya itu saja, dengan dana keistimewaan ini beliau juga membangun pendopo Karangkitri, di mana di sana dipusatkan menjadi pendopo untuk mengembangkan budaya, seni budaya yang ada di Pangungharjo ini dengan konsep yang sangat luar biasa, di mana kawasan Karangkitri ini sudah dikonsep sedemikian rupa. Kalau saudara-saudara saya ingin melihat bagaimana konsep Karangkitri ini, kawasan Karangkitri bisa tindak di pendopo Karangkitri. Dan terakhir saya nderek kepada semuanya saja yang hadir malam hari ini, kami ingin matur bahwa monggo permasalahan yang ada di Pangungharjo khususnya karena berbatasan dengan kota dan di Kapanewon Sewon pada umumnya, itu yang pertama adalah yang masih menjadi PR kita bersama adalah kenakalan jalanan, kenakalan remaja, penggunaan narkoba, kemudian adanya geng-geng dan lain sebagainya, yang itu menjadi PR kita bersama yang harus betul-betul kita kita prioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan, selain dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah dan Pak Ketua Bamuskal. Mohon doanya selalu, mudah-mudahan kami sinergitas antara kelurahan dan Kapanewon serta masyarakat yang ada di Kapanewon Sewon ini bisa terus terjalin agar cita-cita untuk meraih tujuan atau goal yang sudah kita tetapkan ini bisa kita raih bersama-sama. Semua perlu dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Mbok bilih mekaten saking kula nyuwun agunging pangapunten, mohon doanya mudah-mudahan Pangungharjo dan Kampung Mataraman yang sekarang berulang tahun yang ke-6 ini terus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Saudara-saudaraku, tetap semangat agar kita selalu dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngapunten Bu Newu. Kelihatannya baik nggih. Kelihatannya baik menika mergo welase Gusti Allah mawon sing tasik kersa napa nutup aib kula ngoten kan nggih. Terus nek misale Gusti Allah pun mboten kersa nutup aib kula wis sakjane nggih. Gimana bali ngoten niku Mbah. Nggih, ngoten niku. Terus nggih banyak hal yang sudah dilakukan ngoten niku nggih. Niku hanya kelihatan baik saja karena memang rahmati Gusti Allah. Terus welase Gusti Allah nutup aib kula ngoten kan nggih. Nggih nyuntungane mawon. Terus satu hal yang tidak pernah nggih, selalu saja menjadi salah satu prinsip saya ngoten nggih.
Saya tidak pernah punya harapan apapun, tidak pernah punya cita-cita apapun, ngoten nggih. Napa kalau Mbah Nun, kalau orang Jawa Timur ngomong apa jaring esuk, ngoten. Terus pengharapan kula, cita-cita kula niku hanya berhenti sampai besok pagi. Kalau besok pagi menika ya kalau sesuk-esuk isih diwenehi urip ya alhamdulillah. Ngoten dilakoni kanthi bunga. Ngoten. Tapi nek sesuk niku wis mati ya muga-muga husnul khotimah. Jadi tidak pernah punya pikiran panjang, tidak pernah punya harapan panjang. Jadi harapan saya itu hanya berhenti pada besok pagi. Kalau besok pagi masih hidup ya alhamdulillah, dijalani dengan bahagia. Tapi kalau misalnya besok pagi itu sudah tidak dibangunkan lagi ya semoga husnul khotimah. Jadi mboten enten pengangen napa-napa. Semuanya tadi itu tidak diorientasikan untuk apapun, semata-mata namung netepi punapa ingkang sampun di kula sumpahke ngoten. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya itu diangkat melalui satu sumpah. Di mana sumpah itu kemudian saya ucapkan atas nama Tuhan dan itu senantiasa saya sampaikan kepada pamong. Jadi setiap kali ngangkat pamong itu selalu saja saya sampaikan. Demi Allah saya bersumpah untuk menunaikan tugas sebagai seorang kepala desa dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, menegakkan kehidupan demokrasi, menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tatkala sumpah terucap atas nama Tuhan, atas nama Allah, itu tidak ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada upaya untuk menepati apa yang sudah kita sumpahkan. Ketika sumpah terucap, saya mengibaratkan saya berada di bawah tiang gantungan, sumpah terucap atas nama Tuhan, tali gantungan itu masuk ke leher dan itu saya sandang sampai hari ini. Sehingga saya tidak punya pilihan lain kecuali berupaya semaksimal mungkin untuk menepati apa yang sudah kita sumpahkan. Dan itu selalu saja saya sampaikan kepada pamong, kepada perangkat desa. Saya masih beruntung, saya itu hanya pejabat outsourcing. 6 tahunan gitu. 2024 nanti saya berkesempatan untuk melepas tali gantungan itu. Tapi kalau pamong, kalau ASN, ya dia akan terikat dalam tali gantungan sampai nanti pensiun. Itu senantiasa saya sampaikan. Nah, persoalannya kadang-kadang kita dengan Tuhan saja tidak pernah serius. Apalagi dengan pekerjaan tambah tidak serius tuh Mbak. Jadi seringkali niku yang kita sampaikan. Jadi mboten enten tidak ada niatan apapun, kecuali nggih dalam upaya untuk menepati apa yang sudah kita semak. Pun kadung sumpah ngoten niku nggih pun mboten tidak ada pilihan lain kecuali napa nggih menepati apa yang berupaya semaksimal mungkin untuk menepati apa yang kita sumpah. Jadi selain apa yang kita upayakan mboten penting, randidit ya ora penting ngoten nggih. Ora disengiti warga nggih ora penting. Disenengi warga ya ora penting gitu. Karena semuanya ya diorientasikan dalam rangka untuk itu. Ngoten niku Mbah, ngapunten. Ini klarifikasi mawon ketok apik karena nggih welasi Gusti Allah mawon tesik kersa nutup aib kula ngoten. Jadi kita ini punya problem besar dengan Pak Lurah ini. Saya punya problem besar. Pak Lurah ini kan tidak pernah punya niat tandang dengan keindahan dan kesejahteraan yang luar biasa ini untuk dipuji. Beliau tidak punya tujuan untuk dipuji. Tapi sialnya kalau kita ngomong mengenai tandangnya Pak Lurah kan isinya yang pujian-pujian ya. Gelem ora gelem tadi Bu Camat tadi juga semua itu deretan pujian dan itu kan bukan tujuan beliau. Gitu kan. Jadi itu problemnya di situ. Jadi nek orang ngomong ora jujur, nek aku ngomongku ngelem gitu kan. Padahal itu bukan tujuan beliau gitu. Itu salah satu problem. Padahal di Indonesia ini kan semua bangsa Indonesia ini rata-rata seneng yang buruk-buruk daripada yang baik-baik. Sebab nek elek iki nikmat ngerasani ya ra. Nikmat guys status, nikmat chatting, nikmat macam-macam mengenai medsos kayak. Tapi kalau apik-apik ora tahu digawe, ora tahu diperdulikan. Kowe gaya apik kaya ngopo wae 1000 paling sing dieling-eling ora nganti siji. Nek kowe elek siji, kowe diomongke nganti ping 1000 luwih kan gitu kan. Itu bangsa kita yang sudah kena dunia maya seperti itu. Nah Pak Lurah ini juga mengalami problem, dia tidak ingin dipuji. Makanya tadi ada klarifikasi yang luar biasa dari beliau.
Tapi Bu Camat ya bingung, nek aku ngomong ke Pak Lurah karo Pak Muharjo ya isine ya ming pujian, gelem ora gelem ajan ampuh kok piye gitu. Ane wong Indonesia ora seneng wong ampuh, senengane wong jeblok to, senengane wong bembet to, senengane wong bangkrut to. Nek bangkrut seneng banget kowe ngrasani enak banget. Nek ana wong apik kowe ora gelem ngakoni. Kowe gawe forum-forum seapik apapun tidak akan pernah diakui oleh negara Indonesia, pemerintah Indonesia maupun bangsa Indonesia. Peranmu semanfaat apapun tidak akan diakui. Karena kita memang lebih suka kepada yang buruk-buruk. Itu berarti kita ini sebagai pabrik setan sangat subur menyebarkan kesetanan gitu ya. Sehingga ketika kita kaget ada desa kok kayak gini, Pak Lurahnya kayak gitu, kita kaget karena kita terbiasa dengan produksi setan tadi itu. Maka kita belajar sekarang untuk menikmati an'amta alaihimnya, menikmati produksi malaikat. Jadi malaikat itu pokoknya segala sesuatu yang sifatnya frekuensi energi yang resonansi yang kita sebarkan yang sifatnya manfaat dunia dan akhirat. Ngono ya, oke. Teman sekalian, sekarang kita puncai dengan satu apa yang disebut dramatic reading. Jadi Pak Joko Kamto, Buyut Irodat, Mbah Geol, dan putra-putranya Mas Doni, Mas Jijit, Nia, Yuli, kabeh tak jaluk, monggo nyun sewu. Saya tergantung blockingnya yang disiapkan gimana, kita siap untuk mundur satu langkah. Nggih, saged mundur satu langkah. Nyun sewu Bapak, Pak Lurah, kita mundur satu langkah untuk memberi. Nggih, Cok-Cok. Siap. Dramatic reading dengan judul Dari Panggung Harjo ke Surga.
Jan elok tenan. Wih, Jan kok tumben kadingaren tenan iki. Wah, Jan kae Mbah kae. Wah, Jan kok dengaren iki. Iki ada apa ini? Kok ramai-ramai menyerbu ke sini semua ini, ha? Ada apa nih? Mak dek gak ada aku lho. Mak dek lho. Loh, Ora ono udan, ora ono angin kok mak bedunduk kuwi bocah-bocah do ngluruk rene iki ono apa iki? Wah, oh iki ana. ora macam-macam lho. Iso kumat lho jantungku lho. Ampun suujon, Mbah. Ngapunten Buyut. Nyun pangapunten Buyut Irodat Ya. kalian Mbah Geol. Nika kula dadakan wau niki, Mbah. Loh, Kula sak kanca niki wau ngurusi sampah. Bar ngurusi sampah niki wau. Lajeng wonten sing usul. Yo, sisan mampir nang nggone Mbah Buyut kalau si Mbah. Oh. Wah, ngaten. Kanca-kanca kula niki. Dados nika kula wau, kula langsung menggok mriki mboten ngangge mikir-mikir. wis. Lah, kita pancene ngrungokke kula kanca-kanca niku nek ngrungokke pangandikane Buyut lan Simbah niku. Pancen rasane niku tansah remen manah kula niki. Adem, slem, marem, tentrem, gayem. Oke. Mesem marem. Apa kuwi? Mesem marem, ojo diganti-ganti. Mesem marem wis jimat kuwi. Loh. Jangan diganti-ganti. Mesem marem. Oh, kae to. Ah iya ki mesem. Sing nang marem. sorot kuwi to? Sing nang TV template lho. Oh, kuwi mesem marem ki dadi marem tentrem ya ora to. Angger ora semar mesem. Apa to meneh iku? Beda nek mesem. Esok-esok sarapan apem. Cakep. Kepethuk Buyut lan Simbah, atiku seneng. Coba liyane. Piye? Lanang kok padha kurang ajar. Us, Raine kudu tak awantem wis. Barang nganggokke nasihat Buyut lan Simbah dadi marem. Oh. Sik Gus. Be. Ana parian bahasa Arab ora to, Gus? Parian bahasa Arab. Angel kan? Angel ya? Bahasa Arab, Bahasa Arab. Oh, piye kuwi? Sing nganggo lho. Apa yo alif lam mem. Ya ora. Lagi ngono to, Mas. Nun musin unine mbrengengeng kuwi jenenge Eva Hakiki. Apa? Pripun Gus? Dadi nun ketemu shin Nggih. unine mbrengengeng. Wah, nek Ya. sak dalu niki mboten. Apa kuwi? Non ketemu Wahyudi niki mesem marem. Mesem marem. Nggih. Mambengi kabeh do ngaji aku malah dem-deman. Oh, aku akhiran to ni mendem. Lah rumangsane sampean mesti aku iki ra mudeng kok. Non ketemu shin unine yo mbrengengeng. Gitu. Contone min syarril waswasil khannas. Kowe seneng ngaji tapi atimu gampang panas. Itu Masuk. Bapakne Barry Prima iki. Masuk. Wis ta, iki do kemriyek ngene iki ana apa to? Kok malah kemriki ngopo? Jare kowe kabeh iki arep medayoh lan sowan. Kok malah cemri wis paido paidonan sak karepe. Linggo bayo, linggo. Cah kutho iki lho. Jan. Cah kutho iki pancen do pinter omong. Ayo. Lho, kula niki lari desa ya, Mbah. Kula nggih desa kok, Buyut. Anek saya pemuda kota, Mbah. Tapi bojo saya perawan desa. Sik to, Mas Jan. Ada di situ. Sik. Jane apa to bedane desa karo kutha iki apa to? Apa bedanya desa dengan kota? Lah, Tak takon. pertanyaan yang bagus. Langgih niku. Kami kesini tuh mau takon bab itu malah ditakoni. Akhirnya tetap Arep takon.
Jeyo. Tenan iki sak rombongan arep takon tenan iki. Saestu. Arep ngerembug desa dan kota, heeh. Yes. Oke, kalau gitu wis dong lumpuk, wis dong lumpuk kabeh ngene di sini. Ampun. Duduk yang baik ya. Siap. Buyut kuatir anak-anak kota biasanya kehilangan trapsilo. Biasanya loh. Tidak punya subosito. Memang biasanya orang kota itu semakin menipis toto kromonya. Iya, khawatir. Kehilangan sopan santun tidak andap asor, Buyut. Nah, nggih leres Mbah. Leres Yud wis. Saiki kanca-kanca semuanya duduk tertib. Nggih. Ojo kelangan tata krama. Jangan tidak ngerti sopan santun. Ayo sinau sopan santun, belajar sopan santun, trapsilo, subosito. Kuwi jarene simbah-simbah mbiyen wong leluhur mbiyen. Ayo kabeh do ngapurancang. Ngapurancang ki ngapurancang ki tangane doloke dhuwur manuk. Kulo mboten enggak ada manuk. Bu, ayo ngetak sili. Ngel. Wes. Ya wes. Ya wes kene ya. Pokoknya tak tompo kanthi jembaring atiku. Matur suwun, Mbah. Tompo ya. Nggih. Ning sadurunge aku ngomong piye-piye ya. Buyut arep takon dhisik. Sendika. Dos pundi Yud? Badhe nyuwun priksa bab menapa menika Yud? Kowe kabeh iki jane saka ngendi? Manggon ning ngendi? Oh, bab menika Yud. Kula sak kanca menika saking Desa Panggungharjo Yud. Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. Kami ini sekarang ini sedang menyelenggarakan festival kebudayaan Mataraman dengan tagarnya Mesem Marem. Ngeten, Mbak. Bekerja sama dengan sejumlah lembaga di antaranya Lakspedam NU DIY, PWNU DIY, dan UNU Yogyakarta, dan didukung oleh PT Pegadian. Termasuk juga terlibat sejumlah mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi Sosial Universitas Amikom Yogyakarta. Wah, wis ampuh ya. Ampuh. Perayaan dan syukuran geden-geden. Kelihatannya desa kalian ini ya. Kelihatannya desa kalian ini desa yang tergolong maju dibanding desa-desa lain. Wah, iki lurahe mesti wong lindung. Bola cethi. Mesti iki. Lah iya Buyut. Lah wong NU saja juga nyengkuyung kok. Nah, Datul ulama saja nyengkuyung kegiatan Panggungharjo ini kok. Lah nek NU melu berarti mesti halalan thayyiban. Tidak hanya halal tapi juga thayyib. Pak Lurah kami, Bapak Wahyudi Anggorowari, memang melakukan banyak terobosan-terobosan kreatif. Kalau istilahnya Pak Lurah sendiri, itu terobosan paradigmatik. Sekarang sudah menjadi teladan dan percontohan bagi banyak desa-desa lain di DIY maupun seluruh Indonesia. Visi dan keyakinan utama Pak Lurah adalah bahwa desa adalah masa depan dunia. Dan itu jelas alasan dan landasan faktualnya. Pak Lurah mengatakan bahwa desa Panggungharjo adalah desa yang punya air bersih. Bandingkan dengan di kota, di mana penduduknya untuk dapat air bersih saja harus membeli. Yang kedua, punya udara bersih. Sehingga orang kota cenderung mencari kesehatan udara ke desa. Dan ketiga, punya pangan yang sehat. Kita semua tahu makanan di kota kebanyakan terpapar bahan-bahan kimia. Walau, wis ampuhe kaya mengkono. Lah ngopo dadak sewanang Buyut Irodat lan Mbah Geyoli ngopo? Lah iya to ya.
Gugur gunung iki. Ayo, Ayo, kanca, kanca ngayahi karyane praja. kene, 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 kene gugur gunung tandang gawe. Sayo rukun bebarengan ro kancane. Lila lan legowo kanggo mulyane negara. siji, Loro, telu, papat, maju papat, diulang-ulangake mesti enggal rampunge. Olopes kontol bares, olopes kontol bares, olopes kontol bares, olopes kontol bares. Ananging nun sewu Mbah Yud. Apa? Tetap saja, tetap banyak hal yang harus kami sinaoni. Makanya kami gelar acara sinau bareng juga di lapangan Kampung Mataraman ini, Mbah. Ini lho, nek penumbuku ngene iki lho, tole kabeh ya tole. Desamu Panggung-Harjo kuwi wis kutha banget. Wis kutha banget ngluwihi panggonan-panggonan sing ngaku-ngaku kutha. Maksudnya itu bagaimana sih Bu Yoti Rodat? Lah yo, lurahmu kuwi mau kan wis mikirke wis mikire wis modern to. Waje. Yo, wis luwih nalar, Nggih. realistis, Nggih. rasional. Nggih. Malahan akeh sing wong manggon nang kutha itu nanging pikirane lan mentale isih ndesit. Oh, ngene doleku kabeh, ngene rungokke ya. Ngene doleku kabeh. Desa atau kota itu bisa dilihat dari 3 patrap. 3 level, 3 proporsi, 3 wilayah teori. napa mawon 3 patrap niku Yud? Siji, sing kasat moto. Loro, sing kasat nalar. Telu, sing kasat rasa. Napa niku Yud? Bu Yoti Rodat iki prasaku kok koyo dalang ta ya. Weh. Sik to, dirungokke nyelatu wae. Jen. Biar didunungkan sama beliau. Ini. Sama Mbah Buyut. Ya, rungokke ya. Nggih, tos pundi, Pak? Siji, kasat moto. Kasat moto kuwi apa wae sing ketok moto. Apa saja yang hanya bisa dilihat dengan mata. Kasat moto. Kalau kasat nalar itu kasunyatan atau kenyataan yang harus dipandang dengan menggunakan ilmu dan akal pikiran. Itu kasat nalar. Juga rasa, ya. Oh, Nah, nggih. jadi kasat nalar kalau dengan jagat pengertian Jawa bisa juga disebut kasat rasa. Kalau kasat jiwa kuwi sejatine yo kasat ruh. Tapi kita jangan pakai istilah itu sebab hanya Allah yang benar-benar mengerti ruh. Jadi kita gunakan kasat jiwa saja. Kasat jiwa. Ya. Lah ya memang beda pengertian orang barat itu beda. Quran saja menyebut orang yang tidak berpikir itu bukan sekedar akalnya tidak aktif, tapi juga hatinya tertutup. Gitu. Memang ada itu ya. Memang ada ayat di Quran yang menerangkan tentang hal itu. Nah, iki kiai ini Don, iki. Nah, ini gue lajeng pripun ayate, Gus. Sik sebentar. Tak mundur ndak kobong. Kene le. Sesuk coba Quran. Yo, Qur'ane aku nak kira, dibuka. nak kira. Nah, nek arep pengen ngerti no surat Muhammad ayat 24 iku. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Wah, jan.
moncer ngajine putuku Islami iki. Ora muspro, mbiyen aku tak oncalke nang pesantren, ora muspro. Dekil. Nggih, Mbak. Iku mang lho ana kasat iku apa sih? Walah. Menawi kasat lantas polisi niku lho sing ngatur montor-montor teng dalem niku lho, Mbak. Duduk kali asat ta? Saiki Sanes. lah akeh kali-kali sing wis gak ono banyune iki lho. Walah, Mbak. Gitu kok Mbak Nia, menawi Pak As'ad niku riyin tokoh NU ten Jogja. Walah. Arek-arek iki ono-ono wae. Kasat, kusut, keset, kasut, kosot, kesit. Tonggoku ya nek jenenge kesot iki. Nur kesot, nar kesot iki lho. Napa mawon niku Mbak Nia? Keset iku males, glundung gak lapo-lapo niku. Oh, nggih, terus? Nek keset iku Nggih, sing nggih. digawe ngresiki sikil sing Oh, nggih. rusuh nek arep Oh, mlebu nggih, ngertos, omah ngertos, kae. nggih. Terus menawi kasut Kasut iku ya kos kaki. walah. Kalah ya kasut. Kalau kosot napa? Ayo. Kosot iku nggih nek ngising isin akrek. Ising iki lho sing gak cewek dikosot-kosot nang iki lho. Walah. Ngene nganggo godhong Oh, kae. walah nggih. Gak ero aku. Menawi kesit, ayo. Kesit iku lincah kaya welut kae. Dicekel merusat-merusut Oh, kae. nggih. Sik. Menawi kusut. Iku Napa, ayo? wajahe Mas Imam. Mutiara wae mau. Mati. Oh, Mbak. Le, bapakmu dilokke le. Beri Prima. Dari Priman nonton lho. Tangga Oh, kula kayak teng nesu desa lho. niku. Ya, tangga kula teng desa niku wonten sing namine Markesot. Bukune Mbah Nun ya ono. Nggih. Markesot bertutur. Oh, Oh hati-hati. Ojo dipleset gitu. Dipleset ke Mbah Nun Sitatur. Wis to. Wis kowe do cangkemmu iki. Rawani aku. Nyun sewu Mbah Buyutira Dat. Bagaimana memahami beda antara kasat moto, kasat nalar, dan kasat jiwa nih Mbak? Ya. Rungokke ya. Kasat moto itu patrap yang paling mudah untuk membedakan antara desa dengan kota. Terutama karena teknologi modern. Di kota ada banyak bangunan material yang tidak ada di desa. Contohnya, ono mall, gedung-gedung mewah dan tinggi, mobil-mobil mewah, dan bermacam-macam alat-alat lainnya yang canggih dan memudahkan hidup manusia. Itu bedanya, ya.
Tapi Mbah Yud, Apa? desa-desa itu sekarang juga rumahnya sudah bagus-bagus loh Mbah. Terus nggak cuman bagus, Iya. sudah ada yang mewah juga sifatnya. Terus banyak mobil-mobil juga sekarang Mbah. Iya. Toko-toko juga macam-macam sudah semakin bertebaran loh Mbah. Jangan salah itu. Kowe loh. Kamu itu jangan main mutlak-mutlakan begitu. Memang banyak hal yang dulu hanya ada di kota. Sekarang juga sudah ada di banyak di desa-desa. Ojo lali nih. Ora. Tetapi teknologi modern tetap merupakan ciri utama kota. Benar loh? Lah iya. Kalau desa itu ciri utamanya adalah alam, pepohonan, sawah ladang, angin sumilir, udara yang seger. Jangan salah. Tapi di kota itu udaranya juga kadang seger loh. Kok iso? Pohon-pohon itu banyak, ya toh. Masih banyak di daerah kota tuh yang pohon-pohon ini segede-gede gitu. Meskipun tidak sebanyak di desa. Terus ojo lali Kang Cicit. Saya ini anak kota loh. Loh, gini. Tapi istri saya perawan desa. Tetap. Ngene Don. Intinya itu kita jangan gebyah menyamaratakan. Tidak ada perbedaan mutlak antara desa dengan kota. Jane tipis sih. Semua hal itu ada kerancuannya, ada gradasinya. Makanya begini, yang kasat moto harus dibarengi dengan pandangan kasat akal. Kota itu tempat sekolah dan universitas, tempat orang belajar pandai. Tetapi tidak berarti orang kota lebih nalar atau rasional cara berpikirnya. Di sekolah dan universitas kota, mahasiswa dan murid-muridnya tahu dan mengerti tentang lingkungan hidup. Tapi justru masyarakat kota lah yang paling merusak lingkungan hidup. Ya buktinya Panggung Harjo ini, udara segar ada di sini, air bersih ada di sini. Pengelolaan sampah diatur di sini. Panggung Harjo ini mestinya sebagai contoh. Ini sebagai contoh, baldatun thayyibatun warobun ghafur. Semuanya ditoyibkan, ya udaranya, ya airnya, ya pohon dan tanamannya, ya manusianya, ya anak mudanya maupun generasi tuanya. Andaikan tidak ada agama Islam dan Al-Quran, kebudayaan Jawa juga punya gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Itu mbah-mbah kita di Jawa ini mencari dan menemukan sendiri. Meskipun waktu itu belum ada wahyu yang menjadi kitab suci. Betul. Ngerti yo, biyen aku golek besan neng Panggung Harjo iki. Ngerti yo. Jombang wae. Nyuwun ngapunten, Mbah. Mbah Yud. Apakah itu berarti setelah kita merdeka dan menjadi modern, terus malah muncul banyak kerusakan gitu? Napa pripun? Rusak ya alamnya, ya manusianya. Orang-orang di kota malah yang banyak buang kotoran dan merusak lingkungan. Tapi ya apa itu berarti orang kota kalah berakal dibanding wong desa? Tergantung bidangnya Mas Imam. Belum tentu. Maksud sampean? Kalau hal-hal yang menyangkut cari laba, golek bati, atau soal-soal kekuasaan politik, soal kemewahan, soal pencitraan, make up, gaya, modis, trendy, ya orang-orang kota itu lebih canggih. Ya. Lah nek kalau soal korupsi alias nyolong atau ngutil, kalau berdasarkan statistik, lenyapnya harta rakyat yang dikorupsi, ya penduduk kota kebanyakan pelakunya. Pejabat tinggi, politisi, kebanyakan para stakeholder misalnya.
yang hidupnya pasti di kota. Kan tidak mungkin menteri atau konglomerat kok domisilinya di desa. Makanya tidak mungkin kantor Kejaksaan Agung atau KPK dibangun di Panggung Harjo. Apa karepmu Istana Negara dan gedung DPR juga dibangun di Panggung Harjo ngono kuwi? Istana dan gedung-gedungnya tidak perlu, Mbah, tidak perlu. Tapi jiwanya, aspirasinya, nilai-nilainya. Mestinya Panggung Harjo dijadikan benih prinsip bagi pembangunan negara dan bangsa. Sekedap Mbah. Yeah. Apa yang dingendikake Mbah Giol niku sing dimaksud niku napa Pak Lurah Wahyudi bahwa desa adalah masa depan dunia itu? Nggih, napa niku Mbah? Ayo wis kono. Ayo wis kono. Nggonen paidonan dhewe kono. Iya. Wis ra melok-melok. Nggih mboten ngoten, Mbak. Niki sanes paidonan, Mbak. Ini bukan sekedar bertengkar, Mbak. Ini itu sebuah analisa. Ini diskusi. Moco kahanan diterawang, jur dirembuk. Ngaten, Mbah niki, Mbah. Nah, Mbah Giol kan pernah ngendika, nggih, kasih nasihat bahwa anak-anak muda harus banyak mempelajari lingkungan hidup. Baik lingkungan alam maupun lingkungan manusia. Loh, lingkungan alam itu selalu baik. Yang merusak itu adalah lingkungan manusia. Nak ngono. Iya, iya betul. Gunda 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 baco
Dul gundul, dul gundul, dul gundul bacot. Aja gembelengan. Dul gundul, dul gundul, dul gundul bacot. Aja gembelengan. Dul gundul, dul gundul, dul gundul bacot. Aja gembelengan. Gundul pacul cul gembelengan, nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan, wakul glimpang segane dadi salatar, wakul glimpang segane dadi salatar. Apa kae? Kae jijit kae ngomong apa jit kowe? Mengge mesti. Mengge takoni kae. Ngetet ya. Piye? Hah? Gini loh Mbak, makanya kita ini bareng-bareng bikin festival Mesem Merem. Mesem Merem. Wah iki salah nulis. Oh jenenge maca ki ono salah. Wong yo ora apa-apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Papat. Ya. Piye? Dados ngeten. Makanya kita bikin festival Mesem Marem ini Mbak. Supaya Panggung Harjo memberi contoh bahwa lingkungan manusia seharusnya bekerja sama dengan lingkungan alam. Manusia tidak boleh merusak alam. Mbah-mbah dulu bilang hidup manusia itu mamayu hayuning bawono. Memperindah keindahan alam semesta. Loh, iya, memang begitu, Jit, memang begitu. Lula. Bebrayannya menungso, kebudayaan manusia boleh dikendalikan dengan cara membuat negara. Tetapi negara wajib memfasilitasi kerjasama pembangunan manusia dengan pembangunan alam. Lah saya dengar malah banyak pejabat-pejabat tinggi yang malah menjadi backing perusakan hutan-hutan dan alam. Pripun iki? Ya wes, sudah, Mam, sudah. Rembuk kita ini jangan dilihat dengan cara rerasanan, jangan ghibah, ya. Leres ya. Piye? Wala yaktab ba'duhum ba'dha. Kuwi artine apa Gus Islami? Ngeten ya. Jangan rerasanan satu sama lain di antara manusia atau masyarakat ataupun bangsa. Seharusnya kita lita'arofu, saling mengenal, saling mengekspresi, saling menghargai dan saling bekerja sama. Loh, saya bukan ghibah. Rembuk kita ini memang harus mengemukakan apa saja yang diperlukan, Gus, untuk diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Ya, yang masih belum baik, yang masih buruk, yang masih zalim, yang masih korupsi. Apa termasuk yang masih kemproh? Wah.
Mbak Nia ini mbok jangan nyindir Mas Imam toh. Ora nyindir. Sejak Mas Imam nikah, naskah. sejak Mas Imam nikah, Mas Imam ini rapi dan wangi loh. Sampai anaknya saja ganteng, kayak baby prima. Baby prima. Mbak Yuli ngece. Iya, Itu apa nganu? Maksudnya Mas Imam itu sebelum nikah terus koyo sampah ngono apa piye maksudnya? Oh, itu tambah ngece itu banyak. Justru. Aku pakai sampah sing kayak aku. Justru karena itu Mas Imam semangat acara di Panggung Harjo. Lah kok Gus? Di sini Mas Imam belajar toharoh. Toharoh itu apa? Toharoh itu resik. Oh. Membersihkan diri, yo badane, yo pakaiane. Barang sing ning omah. Ning yo ora kulkase didol. Oh, alah. Ya akhlake, ya akidahe serta iman tauhide. Ngono lho. Oh, alah. Ngono. Jebul ket biyen ki imam itu pancen kemproh. Wes ngene wae, wes. Rembuk kita ini ibarat pohon yang rindang dan sumerambah. Ya, tepat. Sumerambah daun-daunnya kita pungkasi dengan oyotnya, akarnya saja. Kok Ngono wae. oyote toyot? Kok bukan wohnya aja? Mosok kon mangan oyot? Kalau yang dimakan itu ya jelas wohnya toyot. Wohnya, wohe. Ngene. Ini bukan makan Mas Joni. Ini sinau bareng. Kalau buyut Irodat menggambarkan Panggung Harjo ini ibarat pohon. Maka paling awal yang terpenting adalah akarnya. Pohon ini daun-daunnya subur hingga ke langit. Kata Quran, wa far'uha fis sama. Itu karena asluha sabit. Pohon yang daunnya sumrambah ke langit, buahnya subur. Itu karena akarnya yang menghujam ke dalam bumi. Wes, lantip tenan putuku Islami. Pembangunan sebuah bangsa oleh pemerintah di negaranya haruslah punya akar yang menghunjam ke dalam bumi. Maksudnya punya ilmu, pengetahuan, dan kesadaran yang dalam, tinggi dan luas. Maka perlu belajar kepada mbah-mbah zaman dahulu. Karena anak-anak cucu kita besok-besok juga harus belajar kepada Panggung Harjo. Dan kepada kita semua yang menjadi masa silam mereka. Dul. Rungokno kabeh doan, aja cemri wis wae. Hari ini Indonesia perlu belajar kepada Panggung Harjo. Nusantara harus berkaca kepada desa-desa terbaik yang lurahnya bersama semua warganya berjuang mencapai Gemah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kertoraharjo, utawa apa mau kae? Balda mau apa? Baldatun thayyibatun warobun ghafur. Ya, nek baldatun thayyibatun ki Gemah Loh Jinawi. Toto Tentrem Kertoraharjo, ya, ngono ta bener ta? Nek robun mau apa mau? Warobun ghafur yot. Oh, persisnya apa maknane kuwi? Dan Tuhan mengampuni. Wih, tekan Tuhan barang toh. Tekan Gusti Allah toh. Meskipun pembangunan kita moncer, jaya dan makmur, tapi kalau Tuhan tidak mengampuni kan tetap cilaka besok-besok yot. Oh, pinter tenan kowe le. Elok. Loh, sing pinter niku Gusti Allah lho yot. Niku wau ayat Quran firman pangandikanipun Gusti Allah. Wah, jos kowe le, jos. Ya kuwi sing arep tak kandhakake nang kowe kabeh. Kuwi mau. Bangsa kita ini jangan hanya berpikir dan bergerak dalam gambar kecil. Maksudnya pripun niku yot? Gambar kecil itu kalau minuman ada gelas atau cangkirnya, lepek dan minumannya. Itu gambar kecil. Juga ada meja untuk menyuguhkan. Nah, kalau lebih besar ada rumahnya tempat kita menyuguhi tamu.
ada kampung, ada desa tempat rumah kita didirikan. Nah, kalau gambar agak lebih besar lagi, misalnya negara, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, ada landasan kekayaan bumi dan alamnya, ada pengusaha dan konglomeratnya, ada kaum cendekiawannya, ulama, olahragawan, dan lain-lain. Kita dan Panggung Harjo berpikir dengan gambar besar, gambar besar. Kalau perlu, gambar maha. Bahwa hidup kita tidak hanya bersama lautan dan hutan serta kebun-kebun. Tidak hanya bersama masyarakat, parpol, ormas, trias politika, konstitusi dengan amandemennya. Bersama dengan motor dan pesawat, mobil mewah, bersama warung-warung, Indomaret dan mal-mal, bersama Amerika Serikat, Cina, PBB, dan globalisasi. Panggung Harjo dan kita juga berinteraksi dengan para nabi, rasul, malaikat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, ada juga ujian yang datang dari iblis, setan, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj. Semua mereka itu penduduk bumi dan sangat aktif turut mempengaruhi aktivitas pembangunan umat manusia. Dan jangan lupa, juga ada surga, ada juga neraka. Itu semua menjadi bahan-bahan pertimbangan dalam rapat desa, dalam rembuk keluarga, serta dalam bebrayan masyarakat seluruhnya. Itu namanya gambar besar, gambar maha, maha tadi itu. Sekarang semua pihak, ya pemerintah, ya rakyat, ya pejabat, ya ulama, ya cendekiawan, ya pengusaha, serta siapapun, sebaiknya mulai menimbang-nimbang kembali segala yang mereka lakukan. Menimbang pemahamannya, ilmunya, prinsipnya, nilainya, keputusannya, pokoknya menyeluruh. Supaya nanti tidak sekonyong-konyong terjadi bencana karena amarah yang maha kuasa. Dan kita menjadi bagian dari korban atau penderitanya. Ayo semua putu-putuku semua, ayo sekarang cahaya memancar dari wilayah timur, dari Panggung Harjo. Bang Bos Rahino, srengeng ini muncul Sunar Sumampura. Negeriku Nusantara, masa depan kita semua, mutiara katulistiwa, anugerah tentara harja, bertasbih kita
masa depan dan penuh cahaya. Rakyatnya agung, rakyat agung dan mulia. Dengan antena Catra melimpah rizki semesta. An-Nabi ya hadirin ya'lamu ilmal yakin. An-Nabi ya hadirin ya'lamu ilmal yakin. Anna rabbal alamin farada salawati ala النبي يا حاضرين يعلموا علم اليقين. النبي يا حاضرين يعلموا علم اليقين. أن رب العالمين فرض الصلوات النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس. النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس. النصارى والمجوس أسلموا بين النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس. النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس. النصارى والمجوس أسلموا بين Masa depan yang penuh cahaya. Rakyatnya agung, rakyat agung dan mulia. Dengan antena Catra melimpahnya rizki semesta. Negeriku Nusantara, masa depan kita semua. Mutiara Khatulistiwa, anugerah berharga. Bertasbih kita semua, matahari alam semesta. Berkat Tuhan Maha Cinta, gerbatan cakrawala. Sebagaimana Pak Lurah pernah mengutip apa yang pernah saya tulis pada tahun 80-an, Indonesia bagian dari desa saya dan ternyata seluruh dunia dan alam semesta merupakan bagian dari Panggung Harjo. Secara kesadaran, secara kebijaksanaan dan hikmah gitu ya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah Pak Lurah, tadi dramatik reading tadi, kedopraan tadi itu saya bikin sekitar jam 2 tadi, ke susu-susu tadi mungkin ada kurang sempurna dan seterusnya. Tapi semuanya karena, tadi kan saya tanya sama Bu Camat
Bu Camat janjane pangkale iki apa to? Saka gurune iki apa to kok Pangguwarjo dimoncer kaya ngene iki. Terus kita cari bersama. Pangkalnya adalah katresnane Pak Lurah kepada penduduk dan alam yang menjadi tanggung jawab beliau. Katresnan itu melahirkan ilmu, karena ilmu itu hanya dikasihkan oleh Allah secara benar. Nek ilmu keh ning ora kabeh bener ya. Itu hanya diberikan kepada orang-orang yang punya kesucian jiwa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi insya Allah itu yang terjadi di Pangguwarjo dan kita semua bertepuk tangan, bersyukur dan kita berdoa mudah-mudahan meskipun besok-besok Pak Lurah sudah tidak menjadi penanggung jawab di sini, insya Allah karena Pak Bu Camat tadi sudah mengatakan bahwa yang beliau bangun adalah sistem, maka insya Allah siapapun yang kelak menjadi lurah, kelak menjadi pemimpin di sini, insya Allah beliau akan tetap dengan sendirinya akan melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh beliau. Kalau pakai suran Anas, Anda tahu nomor 1 kul a'udzu birabbin nas. Jadi pemimpin itu bukan malikin nas, bukan ilahin nas, tapi Rabbin nas dulu. Jadi mengayomi sik, menyayangi sik, mencintai sik, gitu ya. Jadi itu yang menumbuhkan komitmen dan kesadaran dan tanggung jawab. Baru nek rada kepeksa engko rada nduduke nek aku lurah. Gitu kan. Itu hanya untuk hal-hal tertentu yang memang membutuhkan otoritas atau kekuasaan. Kalau terpaksa nanti baru pakai ilahin nas. Tapi kan urutannya menurut Allah kan, nek kowe dadi pemimpin, jiwanya jiwa Rabbin nas dulu, baru malikin nas, baru ilahin nas gitu. Biasanya kita workshopkan bersama-sama jamaah, tapi kali ini pokoknya intinya seperti itu. Saya kira teori kepemimpinan yang utama adalah katresnan atau cinta kepada semua yang ada di dalam tanggung jawabnya, baik manusia, sampai anak mudanya, sampai bayi-bayi. Bahkan di Pangguwarjo ini tidak ada pengemis, tidak boleh ada pengemis karena Pak Lurah ini adalah pemegang atau patrapnya atau makomnya adalah al-yadul ulya, tangan yang di atas, khairun min yadis sufla. Artinya bukan kita menolak pengemis, tapi diupayakan dengan sistem dan tandangnya Pak Lurah agar supaya tidak ada orang yang sampai ngemis-ngemis kepada kita, itu maksudnya. Jadi kita harus membangun satu masyarakat yang tidak ada pengemisnya, artinya tidak ada orang yang kita biarkan menderita dan kekurangan sehingga akhirnya ngemis. Kita berdosa kalau sampai ada manusia ngemis, karena yang ngemis itu manusia, sebagaimana beliau didengki orang kan beliau tetap menjawab, itu tetap warga saya. Jadi kita harus menciptakan satu sistem tatanan dan kebersamaan di desa, di negara, untuk supaya tidak ada pengemis. Artinya tidak ada orang yang kita biarkan kekurangan, tidak ada orang kita biarkan di dalam kemiskinan, makanya selalu kita usahakan bersama-sama untuk seimbang satu sama lain, untuk sejahtera satu sama lain. Karena pedoman kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan bagi yang berkuasa, terus yang tidak berkuasa tidak ikut mendapat keadilan gitu ya. Kul indalaltu fa innama adilu ala nafsi fa inna taditi fa bima yuha ilayya rabbi. Kalau yang saya omongkan tadi ada yang salah, itu saya yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada yang benar dari semua yang saya omongkan dan Kiai Kanjeng tadi, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ada di sini. Para malaikat ada di sini. Karena keberadaannya bukan keberadaan jasadiah, bukan keberadaan material atau fisik, keberadaan Allah, keberadaan jiwa, keberadaan roh. Dan desa ini sangat melibatkan Allah, bahkan beliau tadi cerita mengenai sumpah tadi itu kan menghadirkan Allah untuk menjadi patrap, soko guru dan prinsip dari hidupmu, semua pamong, semua rakyatnya, dan dipelopori oleh tepuk tangan untuk Pak Lurah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman sekalian, saya minta maaf Pak Lurah, Bu Camat, dan semua bapak-bapak, semua warga Pangguwarjo minta maaf untuk kekurangan-kekurangan, hanya itu yang bisa saya persembahkan karena waktunya terbatas, termasuk waktu dari tua saya. Aku wis tua kaya ngene iki, dadi aku ya dibatasi karo sing duwe aku, karo sing ngancani aku gitu ya. Jadi saya aslinya jam 12 sudah harus off, tapi ora apa-apa lah, golek imbuh sidik-sidik kan gitu. Demi cinta saya kepada Pangguwarjo dan kekaguman saya kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Sekarang sambil surut satu persatu semua alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Aska sholati wa salami li Rasulillah. Lihat ada nih. Aska sholati wa salami li Rasulillah. Oke. Iso. Nadane iso. Yo. Alhamdulillah. Sekali lagi ya. Wa syukrulillah. Allah. Salati wa salami li Rasulillah.